Ratusan petani di Desa Ciranggon, Kecamatan Majalaya, Karawang turun ke sawah dengan alat pemukul dan penyemprot di tangan. Bukan untuk panen, melainkan berburu musuh utama tanaman mereka, hama tikus. Di bawah terik matahari, petani dari 3 kelompok tani setempat bersama petugas penyuluh pertanian lapangan, Babinsa, serta staf dari Pertamina menyusuri pematang sawah, saluran air, dan pinggir sungai. dengan penuh semangat, mereka melakukan gerobokan, metode berburu tikus yang telah lama menjadi tradisi petani di desa tersebut. Gerakan ini diawali dengan pembersihan lingkungan, terutama saluran irigasi dan pinggiran sungai. Setelah itu, petani turun ke sawah mencari lubang-lubang tikus aktif. Alat penyemprot dimasukkan ke lubang, lalu dilakukan pengasapan menggunakan campuran posan, belerang, serta sekam atau jerami yang dibakar. Dan di sini luas area sawah Desa Ciranggon seluas 341 hektar. Ini kita sedang mengadakan gerobokan tikus bekerjasama dengan PT Pertamina, CSR PT Pertamina dengan Babinsa AD, dengan petugas PT Gapoktan Tanimukti Desa Ciranggon. Ini luasan yang dia gerakan seluas 115 hektar di 3 kelompok tani. Nah, kelompok tani Tirta Mukti, Tirta Mulia, dan Tirta Walagri. Nah, sementara di sini kita dari awal musim tanam sudah mengadakan gerakan gerobokan juga. Yang pertama dengan sanitasi lingkungan, itu pembersihan sekitar tanggul-tanggul dan sekitar pematang-pematang saluran air. Salah satunya untuk supaya lubang-lubang itu bisa diidentifikasi. Terus yang pengendalian berikutnya itu dengan fumigasi. Fumigasi secara serentak, skala hamparan luas. Setiap petani dan masyarakat yang ikut serta dalam yang jumlahnya lumayan banyak dalam satu kegiatan namanya gerobokan tikus, nama namanya Kridan ya. Kridan apa? Kalagumarang. Kalagumarang itu dilakukan oleh dalam satu hamparan yang luas dengan cara fumigasi menggunakan emposan, belerang, dan jerami ataupun sekam yang dibakar. Ya, nanti pengasapan pada lubang tikus, lubang aktif. Gitu. Yang berikutnya dengan penggunaan alupos, itu fumigasi juga. Dia menggunakan pil yang bisa menguap. Iya. Alupos itu kalau dimasukin ke lubang, tutup lubangnya, nanti dia menguap sendiri dan tikusnya mati. Yang berikutnya pemasakan umpan beracun ini oleh petani selama musim tanam dilakukan terus-menerus. Salah satu dengan rodentisida, dengan racun sistemik dan kontak. Tapi ya saya di sini menekankan supaya menggunakan racun sistemik karena bisa tidak membunuh langsung, tapi membunuh sampai ke turunannya. Dia kalau bisa ngasih susu ke anaknya, nyusuin gitu, anak juga ikut mati. Kalau misalkan itu matinya tidak langsung. Kalau misalkan dengan racun kontak, itu efek stresnya ke tikusnya akan lebih tinggi dan daya rusaknya juga akan lebih tinggi kalau menggunakan racun kontak. Tapi dengan racun yang sistemik, itu tikus tidak curiga bahwa dia itu diracun. Kalagumarang di wilayah Ciranggon. Ini lagi berburu tikus atau apa, Pak? Iya, berburu tikus. Emang kenapa, Pak? Satu, banyak yang rusak sawah-sawahnya. Sama-sama ya. Kalau rusak ke tanaman padi kan penghasilan pasti menurun. Ini tiap tahun atau gimana, Pak? Tiap musim. Tiap musim ya, Pak ya? Tiap musim tanam. Ada dampak ke hasil panen itu? Kalau di alam gitu tikusnya ya alhamdulillah penghasilannya meningkat. Kalau Ya? nggak ditangani sekarang ini ya nggak bakalan ada hasilnya. Rusak ya.
Kalau sekarang sudah dapat Pak tikus? Alhamdulillah udah dapat. Nah, jadi kita kerjasama Gapoktan, kelompok tani, sama kepala desa, pemerintahan desa Ciranggon sama Pertamina. Oke. Dapat bantuan berupa ya emposan, obat rumput, terus belerang dan yang lainnya. Pak, jadi geprak tikus ini kegiatan artinya kegiatan Pertamina yang intinya menyatu dengan masyarakat satu. Jadi Pertamina berdampingan dengan masyarakat sekitar atau peduli. Kegiatan ini diselenggarakan dari Pertamina EP Zona 7 di Subang, yang mana Pertamina memberikan bantuan berupa alat-alat untuk pembasmi alat tikus ya. Jadi di sini kan banyak tikus, jadi Pertamina peduli memberikan alat serta obat untuk membasmi tikus-tikus yang ada di sekitar lingkungan Pertamina ini, Pak. Begitu. Yang jelas adanya Pertamina itu tidak pernah merugikan masyarakat, Pak. Jadi semua kegiatan safety. Artinya adanya SP juga kita bersinergi dengan lingkungan sekitar, Pak. Seperti itu.